Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali, Siti Nur Hidayah, mahasiswi Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hizbullah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi bahasa Indonesia yang bertema tentang macam-macam ragam bahasa Indonesia beserta contohnya. Di negara kita ini, di negara yang kita cintai, negara Indonesia, mempunyai begitu banyak ragam bahasa Indonesia. Dan kita tidak mampu untuk menyebutkan semuanya itu. Hanya sebagian saja. Meskipun dalam buku yang kita temui atau kita cari dalam Google atau dimanapun itu, pasti juga akan ada sebagian. Tidak bisa semuanya itu disebutkan. Jadi di sini saya juga akan mengulas sedikit tentang macam-macam ragam bahasa Indonesia beserta contoh-contohnya. Ragam bahasa Indonesia dibagi menjadi 5. Yang pertama itu berdasarkan pandang penuturnya. Dan kedua, menurut media, berdasarkan media, dan yang ketiga itu berdasarkan situasi. Yang ketiga berdasarkan topik pembicaraan. Dan yang kelima di sini ada ragam bahasa Indonesia baku dan tidak baku. Yang pertama, saya akan ulas sedikit tentang ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan pandang penuturnya. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ragam bahasa Indonesia dialek. Dan yang kedua itu ragam bahasa Indonesia terpelajar, yang kedua itu ragam bahasa Indonesia resmi, dan yang keempat itu ragam bahasa Indonesia tidak resmi. Yang pertama itu ragam bahasa Indonesia dialek. Contohnya seperti ini. Gue udah baca buku itu. Itu termasuk contoh ragam bahasa dialek. Yang kedua yaitu ragam bahasa Indonesia terpelajar. Contohnya, saya sudah membaca buku itu. Dan yang ketiga yaitu ragam bahasa Indonesia resmi. Di sini tidak jauh beda dengan ragam bahasa Indonesia terpelajar. Contohnya yaitu sama, saya sudah membaca buku itu. Dan yang keempat adalah ragam bahasa Indonesia tidak resmi. Contohnya yaitu saya sudah baca buku itu. Kita beralih ke yang nomor 2. Tadi ragam bahasa Indonesia menurut atau berdasarkan media. Kita lihat dari segi media. Itu dibagi menjadi 2. Ada ragam bahasa Indonesia lisan dan ada ragam bahasa Indonesia tulis. Nah, di sini ragam bahasa lisan juga dibagi menjadi 2, yaitu baku dan tidak baku. Ragam bahasa lisan yang baku, contohnya itu bahasanya dipakai ketika ceramah atau pidato gitu. Sedangkan ragam bahasa lisan yang tidak baku biasanya kita pakai ketika kita bercakap-cakap dengan teman kita. Itu termasuk ragam bahasa Indonesia lisan yang tidak baku. Yang tadi kan ada ragam bahasa Indonesia lisan dan ragam bahasa Indonesia tulis. Sedangkan sekarang ragam bahasa Indonesia tulis juga dibagi menjadi 2, yaitu baku dan tidak baku juga. Sama seperti ragam bahasa Indonesia lisan. Ragam bahasa Indonesia tulis yang baku biasanya itu dipakai untuk menulis laporan, artikel, dan lain sebagainya. Dan yang ragam bahasa Indonesia tulis yang tidak baku biasanya itu dipakai di SMS atau menulis dengan bahasa yang gaul, bukan bahasa baku. Ya. Yang ketiga, ragam bahasa Indonesia menurut situasi, berdasarkan situasi. Kita lihat dari segi situasi. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama resmi, ragam bahasa Indonesia resmi, ragam bahasa Indonesia semi formal, dan ragam bahasa Indonesia tidak resmi. Ragam bahasa Indonesia yang 4, ragam bahasa Indonesia yang dilihat berdasarkan topik pembicaraannya. Di sini dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama ragam bahasa Indonesia bahasa ilmiah, yang kedua itu ragam bahasa Indonesia kedokteran,
ragam bahasa Indonesia sastra, ragam bahasa Indonesia keagamaan, ada ragam bahasa Indonesia sosial, ada ragam bahasa Indonesia bisnis, dan ada juga ragam bahasa Indonesia hukum. Saya tidak akan menyebutkan semuanya, menyebutkan contohnya satu persatu karena waktu yang singkat. Saya akan memilih salah satu dari ketujuh ini tadi, yaitu saya akan memberikan contoh ragam bahasa Indonesia sastra. Contohnya, cerita itu menggunakan unsur flashback. Yang kelima, yang terakhir adalah ragam bahasa Indonesia baku dan tidak baku. Yang saya ketahui, ragam bahasa Indonesia baku ini adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah atau ejaan yang kita pakai sekarang. Contohnya yaitu seperti cantik sekali, itu dalam sebuah kata aja, bukan dalam sebuah kalimat. Saya akan mencontohkan dalam sebuah kata. Cantik sekali, itu termasuk bahasa baku. Karena sesuai dengan kaidah yang kita pakai sekarang. Nah, kalau ragam bahasa Indonesia yang tidak baku, ini ya otomatis kebalikannya dari ragam bahasa Indonesia yang baku. Ragam bahasa Indonesia yang tidak baku ini adalah bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidah. Seperti tercampur dengan bahasa daerah atau bahasa adat kita atau bahasa gaul apa gimana gitu. Contohnya ragam bahasa Indonesia tidak baku itu contohnya saya akan berikan contoh dalam sebuah kata saja, yaitu seperti enggak gampang ya. Enggak gampang ini kan tidak sesuai. Seharusnya kita kalau kita memakai ragam bahasa Indonesia baku itu menjadi tidak mudah. Tapi kalau di ragam bahasa Indonesia tidak baku menjadi enggak gampang. Oke, berikut ini saya akan memberikan contoh ragam bahasa Indonesia yang tidak resmi dalam bentuk percakapan. Kenapa kamu kemarin tidak masuk, Pep? Hehe, iya dia kemarin saya sakit. Kenapa kamu tidak mengirimkan surat kepada Bu dosen, Pep? Iya, maaf ya, Dir. Saya kemarin tidak sempat membuatnya. Saya tiba-tiba jatuh dan pingsan. Loh, habis ngapain, Pep? Habis main ke rumah temen, Dir. Lain kali, jangan pulang terlalu larut malam ya, Pep. Iya, makasih ya atas perhatiannya, Dir. Sama-sama, Pep. Berikut adalah contoh ragam bahasa Indonesia resmi dalam bentuk percakapan. Apakah kamu tahu saya memanggil kamu? Tidak, Bu. Saya tidak tahu. Saya melihat daftar absensi kamu terlalu banyak, Sasha. Iya, Bu. Itu benar. Mengapa kamu melakukannya? Apa alasannya, Syah? Maaf, Bu. Itu semua karena nenek saya sakit dan saya merawatnya. Kenapa kamu tidak mengirimkan surat terlebih dahulu? Saya tidak memiliki kesempatan itu, Bu. Karena absensi kamu terlalu banyak, saya memanggil orang tua kamu. Iya, Bu. Itulah tadi contoh-contoh dari ragam bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.